Oke. Hari ini kita akan mulai dengan presentasi kelompok observational learning. Kelompok dari Eriko Putri, dipersilakan. Izin share screen ya, Bu? Ya. Sudah terlihat? Belum? Ya, sudah. Terus untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami presentasi. Sebelumnya, ingin memperkenalkan diri Rini Haryanto dengan NIM 201414064 dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020 SP. Untuk sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 termin. Termin yang pertama adalah sesi penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, lalu dilanjutkan oleh sesi diskusi tanya-jawab antara audiens dan kelompok kami. Sebelum kita materi, untuk teman-teman saya memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Agnes Angesti dengan NIM 201414044. Perkenalkan, nama saya Monica Alicia dengan NIM 201414039. Perkenalkan, nama saya Pipin Arnika dengan NIM 201414053. Materi kali ini kelompok kami membahas untuk observational learning. Yang akan dibahas pada materi observational learning itu ada pengertian, yang kedua proses, ketiga konsep-konsep, keempat prinsip-prinsip, lalu kelebihan, dan yang terakhir adalah kekurangan. Nah, yang pertama, kita bahas observational learning itu apa sih? Observational learning itu adalah pembelajaran yang terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Ini adalah bentuk pembelajaran sosial yang apa aja sih proses-prosesnya? Di sini kita mempunyai 4 proses. Yang pertama itu memperhatikan atau attention, yang kedua retensi atau retention, yang ketiga produksi atau reproduction, dan yang keempat adalah motivasi. Belajar melalui modeling. Anak perlu memperhatikan dan mempersepsi model perilaku secara tepat. Tingkatkan diri untuk belajar itu ditentukan oleh para model dan anak itu sendiri. Nah, untuk misalkan Alifah mulai memberikan perhatian terhadap Agnes di dirinya. Lalu untuk yang kedua, retensi. Informasi yang diperoleh sang anak harus disimpan dalam ingatan. Retensi ini dapat dilakukan dengan cara menyimpan informasi secara imajiner atau mengkodekan peristiwa model ke dalam simbol-simbol verbal yang mudah dipergunakan. Materi yang bagi pengamat dan menambah pengalaman sebelumnya akan lebih mudah diingat. Cara lain untuk mengingat adalah membayangkan model perilaku atau dengan mempraktikannya. Dengan contoh, Alifah mengingat segala gaya berpakaian, berbicara, dan bagaimana Syahrini bersikap. Lalu, ingatan tersebut ia simpan dalam memorinya. Yang ketiga itu adalah produksi. Pada tahap tertentu, gambaran simbol tentang model perilaku mungkin perlu informasi ke dalam tindakan yang efektif. Sang anak memerlukan gambaran yang akurat tentang model perilaku. Dengan contoh, kita misalkan Agnes mulai menirukan atau mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh Ria. Dan yang terakhir itu adalah motivasi. Nah, apakah orang mempraktekkan apa yang sudah dipelajarinya atau tidak tergantung pada motivasinya. Anak akan menimbulkan perilaku model jika perilaku tersebut, yang pertama, secara internal memberikan penilaian yang positif. Yang kedua,
pengamat melihat bagaimana perilaku tersebut bermanfaat bagi modal itu sendiri. Dan yang ketiga, menghasilkan ketidakseimbangan eksternal. Dengan contoh, itu adalah Agnes memiliki motivasi untuk terus belajar dari sosok saya gitu. Lalu berikutnya ada konsep-konsep yang akan disampaikan oleh Monica. Baik, yang selanjutnya itu ada konsep-konsep. Yang pertama, sistem diri atau self-system. Yang kedua, efikasi diri atau self-effication. Yang ketiga itu ada regulasi diri atau self-regulation. Nah, jadi yang pertama, itu sistem diri. Sistem diri itu merupakan satu set proses kognitif yang individu gunakan untuk mempersepsi, mengevaluasi, dan meregulasi perilaku sendiri agar sesuai dengan lingkungannya dan efektif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, individu tidak hanya dipengaruhi oleh proses reinforcement eksternal yang disediakan lingkungan, tetapi juga oleh ekspektasi, reinforcement, pikiran, rencana, tujuan, atau proses internal dari diri. Jadi, individu dapat mengantisipasi konsekuensi yang mungkin akan timbul dari perilakunya, sehingga mereka memilih tindakan berdasarkan respon yang dihadapkan dari lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada efikasi diri. Efikasi diri adalah ekspektasi, keyakinan, atau harapan tentang seberapa jauh seseorang mampu melakukan satu perilaku dalam suatu situasi tertentu. Jadi, efikasi diri yang positif itu merupakan keyakinan untuk mampu melakukan perilaku yang dimaksud. Menurut Bandura, menyatakan efikasi diri itu adalah menentukan apakah kita akan menunjukkan perilaku tertentu, sekuat apa kita dapat bertahan saat menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan bagaimana kesuksesan atau kegagalan dalam suatu tugas tertentu mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Kemudian, efikasi diri itu merupakan hasil dari 4 jenis informasi. Informasi yang pertama yaitu pengalaman kita dalam melakukan perilaku yang diharapkan atau perilaku yang serupa. Yang kedua, melihat orang lain melakukan perilaku tersebut atau perilaku yang kurang lebih sama. Dan informasi yang ketiga itu persuasi verbal atau bujukan orang lain untuk bertujuan untuk menyemangati atau menjatuhkan performa. Dan yang informasi yang keempat itu apa perasaan kita tentang perilaku yang dimaksud. Kemudian yang ketiga ada regulasi diri. Regulasi diri adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberi penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Yang penting dari regulasi diri ini adalah skema yang individu miliki, yang mendasari bagaimana orang memahami dan berperilaku dalam lingkungannya. Konstruksi regulasi diri itu menitik beratkan pada kontrol internal atau interpersonal perilaku mereka. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang akan dijelaskan oleh Agnes. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Yang pertama, faktor-faktor yang saling menentukan. Bandura menyatakan bahwa diri seorang manusia pada dasarnya adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem, bermakna bahwa perilaku, berbagai faktor pada diri seseorang, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan orang tersebut secara bersama-sama saling bertindak sebagai penentu atau penyebab yang satu terhadap yang lainnya. Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada orang lain. Dalam teori, menjelaskan hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar kita sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Lingkungan kiranya memberikan posisi yang besar
dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Lingkungan dapat pula membentuk kepribadian kita. Lalu, kemampuan membuat atau memahami simbol, tanda, dan lambang. Bandura menyatakan bahwa orang memahami dunia secara simbolis melalui gambar-gambar kognitif, jadi orang lebih bereaksi terhadap gambar kognitif dari dunia sekitar daripada dunia itu sendiri. Artinya, karena orang memiliki kemampuan berpikir dan bermanfaat dan memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk berpikir, maka hal-hal yang telah berlalu dapat disimpan dalam ingatan dan hal yang dapat datang dapat pula diuji secara simbolis dalam pikiran. Perilaku-perilaku yang mungkin diperlihatkan akan dapat diduga, diharapkan, dikhawatirkan, dan diuji. Cobakan terlebih dahulu secara simbolis dalam pikiran tanpa harus mengalaminya secara fisik terlebih dahulu. Karena pikiran-pikiran yang merupakan simbol atau gambaran kognitif dari masa lalu maupun masa depan itulah yang mempengaruhi atau menyebabkan munculnya perilaku tertentu. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir ke depan. Selain dapat digunakan untuk mengingat hal-hal yang sudah pernah dialami, kemampuan berpikir atau mengolah simbol tersebut dapat dimanfaatkan untuk merencanakan masa depan. Orang dapat menduga bagaimana orang lain bisa bereaksi terhadap seseorang, dapat menentukan tujuan, dan merencanakan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Inilah yang disebut dengan pikiran ke depan, karena biasanya pikiran mengawali tindakan. Yang keempat, kemampuan untuk seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami orang lain. Orang-orang, terlebih lagi anak-anak, mampu belajar dengan cara memperhatikan orang lain, berperilaku, dan memperhatikan konsekuensi dari perilaku tersebut. Inilah yang dinamakan belajar dari orang yang dialami orang lain. Yang selanjutnya, kelima, yaitu kemampuan mengatur diri sendiri dan kemampuan untuk merefleksi. Prinsip berikut dari belajar sosial adalah orang umumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri. Seberapa giat orang bekerja dan belajar, berapa jam orang tidur, bagaimana bersikap di depan umum, apakah orang mengerjakan pekerjaan kuliah dengan teratur. Berikut adalah contoh perilaku yang dikendalikan. Perilaku ini tidak dikerjakan tidak selalu untuk memuaskan orang lain, tetapi berdasarkan standar dan motivasi yang ditetapkan diri sendiri. Tentu saja orang akan berpengaruh oleh perilaku orang lain, namun tanggung jawab utama tetap berada pada diri sendiri. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan yang akan dijelaskan oleh Saudari Pipin. Baik, kita mulai dari kelebihan. Kelebihan dari teori pembelajaran Bandura ini berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku. Satu karakteristik dari struktural dan teori organisme adalah bahwa mereka menempatkan penyebab perilaku utama di dalam diri seorang, dan oleh karena itu ini teori ini meramalkan bahwa seseorang akan bertindak sama pada situasi yang berbeda. Dengan begitu, Freud mengharapkan seseorang anak dengan superego yang kuat menjadi sangat sulit dikontrol dalam kebanyakan situasi. Pada hal yang sama, Piaget relatif tidak tertarik pada kenyataan bahwa konservasi diperoleh untuk area tertentu sebelum yang lainnya, atau memperoleh sebagian pengetahuan baru boleh jadi diperlihatkan di dalam situasi yang lainnya. Teori belajar pada lawannya telah mengambil cara berpendirian berperilaku seseorang pada kenyataan sinis tipikal dari situasi ke situasi, tergantung pada stimulus dan penguat yang ditemukan pada masing-masing situasi dan pada pengalaman masa lalu apakah yang diperoleh seseorang pada situasi tersebut. Teori Albert Bandura ini lebih lengkap dibandingkan teori sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura
Memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan dari teori pembelajaran Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru langkah atau tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Terima kasih, waktu saya kembalikan pada Eriko. Ya baik, Eriko bisa menjadi moderator. Untuk kelompok pembahas adalah kelompok 3 dan 5. Kelompok 3 dan 5, kemudian penanya kelompok 2, 4, 6, 7. Baik. Penyajian yang disampaikan oleh kelompok kami sudah selesai. Selanjutnya sesi diskusi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pembahas dulu. Untuk kelompok 3 sama 5. Maaf Bu, maksudnya pembahas itu gimana ya Bu ya? Jadi kelompok pembahas itu mengomentari terkait materi yang disampaikan. Jadi misalkan tadi menyampaikan teori Bandura ya kan? Iya. Nah, misalnya teori Bandura itu termasuk dalam psikologi sosial kan? Nah, itu misalnya, oh kalau di buku yang saya baca, mungkin bukunya beda ya. Itu teori Bandura itu mengatakan seperti ini, gitu. Ya, untuk pembahas. Atau pembahas sudah siap? Kalau belum, mungkin boleh penanya dulu, pembahasnya nanti. Penanya dulu boleh dari kelompok 2, 4, 6, dan 7. Belum ya? Belum mencermati materi yang disampaikan. Oke, kalau belum bisa bertanya, Ibu lanjutkan dulu dengan presentasi yang kedua, presenter kelompok 8 tentang self-regulated learning. Silakan kelompok 8. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Baik saya salah, kelompok kami mohon maaf. Presentasi kami akhiri. Selamat siang. Ya, oke. Terima kasih. Oh, sebentar. Mungkin Ibu menanggapi sedikit untuk kelompok berapa tadi? 1 ya, kelompok 1. Ya, coba share screen kembali. Iya. Bisa di... Tadi kok Ibu belum menemukan implementasinya. Coba lihat, implementasi dalam pembelajaran. Tadi baru prinsip ya, terakhir ya? Yang ada contohnya, Bu, maksudnya. Contoh dalam pembelajaran. Iya, tadi proses ada. Coba ditampilkan. Enggak ditulis di PPT, Bu.
Cuma, oke. Ya, mungkin nanti perlu ditambahkan di situ. Jadi PPT-nya kan tadi baru judul-judul ya. Ya. Nah, itu perlu dilengkapi supaya nanti ketika itu tampil dalam PDF, teman-teman tetap bisa membaca dengan jelas ya. Kan nanti ada PDF, ada PDF dari PPT-nya, ada makalahnya kan. Nah, jadi membaca PPT itu semacam membaca ringkasan ya. Kan itu versi ringkasnya kan. Nah, jadi nanti tolong ditambahkan di situ bukan contoh per masing-masing ya, tapi implementasi observational learning ini dalam pembelajaran matematika seperti apa. Bisa mengambil contoh kalau boleh di SMP, boleh di SMA, boleh di kuliah ya. Itu penggunaannya itu di bagian apa sih kalau itu di pembelajaran di kelas. Bisa ambil contoh matematika boleh. Begitu? Ya, bisa dilengkapi nanti bisa di-share di LMS ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih Bu. untuk kelompok Eriko. Selanjutnya kelompok 8. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Oke. Kelompok 8 ini kelompoknya Arya. Bu. Maya. Ya. Siapa lagi? Arya, Maya, Elvi. Iya, Bu. Kemudian Putri Eliana. Oh, sudah lengkap ya? Oke, silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang kepada Bu Hani juga. Terima kasih kepada Bu Hani dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang self-regulate learning. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Arya Prawira-Ningrum, dengan NIM 2014141041, Elvi Sartika Purba dengan NIM 2014141050, dan Jenny Maya Pariding dengan NIM 2014141060, dan Putri Eliana dengan NIM 2014141069. Selanjutnya, pengertian self akan dijelaskan oleh Putri. Next. Oke, pengertian dari self-regulated learning ialah keterlibatan proaktif dalam perilaku belajar seseorang di mana siswa mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk digerakkan secara sistematis dengan berorientasi pada pencapaian tujuan siswa sendiri. Selanjutnya, siswa akan memonitor tujuan akademik dan motivasi untuk mereka sendiri, mengelola sumber daya manusia dan material, serta menjadi subjek atas keputusan dan performasi dalam seluruh proses belajar. Zimmerman 1989. Self-regulated learning merupakan istilah dalam budaya barat yang merupakan suatu proses di mana siswa melakukan strategi dengan meregulasi kognisi, metakognisi, dan motivasinya sendiri. Dengan kata lain, dibutuhkan kemandirian dan kesadaran akan diri yang kuat pada siswa dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jen. Komponen-komponen dalam self-regulate learning yang pertama itu metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran siswa tentang kelebihan dan kelemahan kelemahannya dalam bidang akademik secara umum dan sumber-sumber kognitif yang dapat diterapkan ketika berhadapan dengan tuntutan tugas tertentu. Komponen metakognitif meliputi merencanakan, menetapkan tujuan, mengorganisir,
memonitor diri, dan mengevaluasi diri. Metakognitif memiliki dua komponen utama, yaitu pengetahuan tentang kognisi dan regulasi kognisi. Nah, contoh dari komponen metakognitif seperti ada mahasiswa yang sedang belajar tentang materi induksi matematika. Maka mahasiswa itu harus berpikir sendiri, menganalisis dari materi tersebut, apa yang sudah diketahui tentang induksi tersebut, dan juga mampu memilih materi mana yang ada dan harus dipelajari dalam materi induksi itu sendiri. Jadi, mahasiswa diharapkan mampu berpikir guna menganalisis dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvi Sartika. Komponen yang kedua yaitu komponen motivasional. Motivasi yaitu keinginan atau dorongan siswa untuk terlibat dan berusaha komit untuk menyelesaikan tugas. Merupakan komponen yang penting untuk meregulasi diri dalam pembelajaran di kelas. Menurut model motivasi harapan nilai, terdapat 3 komponen motivasi yang penting dalam self-regulated learning, yaitu harapan, nilai, dan komponen efektif. Ada contoh komponen motivasional, yaitu seperti siswa yang mendapatkan dorongan dari dirinya sendiri untuk mengerjakan suatu tugas, di mana untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena untuk mendapatkan nilai yang bagus, seorang siswa harus belajar dengan maksimal. Maka, motivasi ini untuk memotivasi diri sendiri ini sangat penting untuk pembelajaran di sehari-hari. Next. Yang ketiga ada strategi kognitif. Komponen strategi kognitif merupakan tindakan nyata yang digunakan siswa untuk belajar, mengingat, dan memahami materi. Beberapa strategi kognitif seperti rehearsal, elaboration, dan organisasional telah terbukti meningkatkan komitmen kognitif dalam belajar dan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi. Di sini strategi kognitif ini mengajarkan kita untuk selalu belajar, menggunakan strategi-strategi untuk memotivasi diri juga agar dapat belajar, mengingat, dan memahami materi-materi yang telah diberikan dari sekolah maupun dari kampus. Next. Next. Sebentar ya teman-teman, mungkin Jenny terkendala oleh sinyal. Oh. Maaf Bu, tadi tiba-tiba keluar dari Zoom. Oke, ya nggak apa-apa, udah masuk kembali. Bisa dilanjutkan? Kemudian ada komponen kelola sumber daya. Komponen kelola sumber daya meliputi menyeleksi, mengatur, dan mengendalikan lingkungan untuk mengoptimalkan belajar. Komponen ini juga meliputi mencari bantuan ahli, informasi, dan tempat yang paling ideal untuk belajar, menginstruksikan diri sendiri saat belajar, serta memberikan penguatan diri. Contoh dari kegiatan yang dilakukan dalam komponen ini adalah mengelola dan mengontrol waktu, usaha,
lingkungan belajar, dan juga orang-orang lain di sekitarnya, termasuk guru dan teman-teman, serta menggunakan strategi mencari bantuan. Menurut Karno, 1989, Ryan dan Pitts, 1998, Zimmerman dan Pons, 1986, dan 1988. Next. Selanjutnya, dalam self-regulated learning terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai regulasi diri atau self-regulated learning. Nah, yang pertama ialah teori perlakuan operan. Menurut teori perilakuan operan, regulasi diri ini ialah pengalaman-pengalaman seperti komitmen, kontrol diri, atau impulsivitas. Proses regulasi diri menurut teori operan ini meliputi pemantauan diri, instruksi diri, evaluasi diri, koreksi diri, dan pemberian penguatan pada diri. Selanjutnya, teori yang kedua ialah teori development mental. Teori perkembangan memahami regulasi diri dalam konteks perubahan, perkembangan kognitif pembelajar yang memungkinkan mereka untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini diutarakan oleh Such and Zimmerman dalam Reynolds, Miller, dan Weiner pada tahun 2003. Tahapan regulasi diri didasarkan pada kematangan seiring bertambahnya usia anak. Next. Teori yang ketiga ialah teori sosial kognitif. Dalam kerangka teoritis kognitif sosial, regulasi diri diterangkan sebagai hal khusus dalam situasi tertentu, yaitu pembelajar tidak diharapkan untuk memiliki regulasi diri yang seimbang dalam semua domain. Selanjutnya, ada teori cognitive information processing theory. Dalam teori pemrosesan informasi, regulasi diri secara umum dipahami sebagai kesadaran metakognitif yang meliputi pengetahuan terhadap tugas, seperti pengetahuan tentang kompensasi, minat, dan sikap diri, serta pengetahuan prosedural. Selanjutnya, yang terakhir ialah teori sosiokultural. Teori sosiokultural yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky menekankan peran penting dari individu, Lev Vygotsky menekankan peran penting dari individu dalam menciptakan konteks dan cara menginternalisasi interaksi mereka dengan lingkungan dan orang lain. Ini diutarakan oleh John Steiner dan Mann dalam Reynolds, Miller, dan Weiner pada tahun 2003. Next. Selanjutnya yaitu faktor internal yang mempengaruhi self-regulated learning. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang keadaan diri sendiri, tipe dan isi mata kuliah yang sedang diambil, tugas, strategi belajar, dan konteks di mana pelajar akan mengaplikasikan hasil belajar mereka. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Semakin besar minat pelajar pada proses atau kegiatan belajar dan bukan hanya berfokus pada hasil belajar, semakin besar juga kesempatan pelajar tersebut untuk meningkatkan kemampuan regulasi diri dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kemauan untuk melakukan kemauan yang keras untuk melakukan kegiatan belajar akan membuat pelajar mampu membebaskan diri dari berbagai gangguan ketika belajar. Kemudian faktor internal yang keempat yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin memiliki pengaruh yang berbeda dalam perubahan regulasi motivasi pada siswa tingkat 10 sampai tingkat 12. Faktor harga diri dan motivasi berprestasi berkembang lebih besar pada anak laki-laki, sedangkan motivasi intrinsik dan kemauan belajar lebih kuat berkembang pada anak perempuan. Kemudian
Faktor yang kelima yaitu faktor kemampuan atau kecerdasan. Siswa berbakat bukti menggunakan strategi self-regulated learning yang lebih besar dibanding siswa yang tidak berbakat, terutama dalam mengorganisasi dan mentransformasi materi, konsekuensi diri, mencari bantuan teman sebaya saat membutuhkan, serta membuat catatan. Ini menurut Zimmerman dan Martinez-Pons tahun 1990. Kemudian faktor internal yang keenam yaitu kemudian faktor internal menurut perspektif kognitif yang sosial. Yang pertama yaitu pengaruh faktor personal terhadap self-regulated learning meliputi pengetahuan siswa, proses metakognisi, tujuan, dan afeksi. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh perilakuan. 3 jenis respon siswa yang relevan pada self-regulated learning meliputi observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Selain dari faktor internal yang mendukung self-regulated learning, faktor eksternal juga ada yang mendukung self-regulated learning. Ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Yang pertama adalah keluarga. Pola asuh dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan terbukti mempengaruhi regulasi diri dalam bidang akademik siswa. Pola asuh yang ideal dalam mendukung perkembangan self-regulated learning siswa adalah pola asuh demokratis. Sedangkan pola asuh permisif terbukti berkorelasi negatif dengan regulasi diri di bidang akademik siswa. Yang kedua ada sekolah. Siswa yang berada dalam kelas dengan suasana belajar yang menarik, di mana guru mampu memberikan penjelasan dengan baik, serta memberi kesempatan pada siswa untuk memilih tugas belajar sendiri dan bekerja sama dengan siswa lain. Faktor dari guru terbukti berkorelasi dengan penggunaan self-regulated learning siswa, yang meliputi relasi guru-siswa dan dukungan dari guru serta teman sebaya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan self-regulated learning siswa. Di sini sekolah juga berperan sangat penting untuk menumbuh kembangkan self-regulated learning siswa. Karena adanya dukungan-dukungan dari teman sebaya ataupun guru yang berada di sekolah itu dapat meningkatkan self-regulated learning seorang siswa. Di mana guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Yang ketiga ada teman sebaya. Teman sebaya adalah teman seorang siswa yang paling dekat jika berada di lingkungan sekolah. Dan teman sebaya ini adalah teman yang bisa memfasilitasi siswa untuk memenuhi kebutuhan otonomi yang tinggi. Teman sebaya siswa juga dapat menentukan perilaku atau sikap yang dimiliki seorang siswa. Dan dari teman sebaya, siswa dapat menemukan jati dirinya atau kelebihannya dirinya sendiri. Di sini teman sebaya juga berperan penting untuk menumbuh kembangkan self-regulated learning. Karena kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman sebaya kita dan bercerita tentang masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Next. Yeah. Untuk selanjutnya ada strategi-strategi dari self-regulated learning. Yang pertama adalah self-consequenting, yaitu upaya menyusun atau membayangkan hadiah dan hukuman atas keberhasilan dan kegagalan yang dialami dalam belajar. Yang kedua adalah seeking social,
a concern, yaitu usaha untuk mendapatkan bantuan dari teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga ada raising and memorizing, yaitu usaha untuk mengingat materi dengan mempraktekkan baik dalam bentuk perilaku, terbuka maupun tertutup, agar dapat dipanggil kembali jika diperlukan. Materi pelajaran perlu disimpan baik-baik dalam ingatan siswa. Yang keempat, review records, yaitu usaha untuk membaca kembali catatan, hasil-hasil ujian, atau textbook untuk menyiapkan ujian berikutnya. Next. Jen, strategi yang sebelumnya belum dibaca. Yang slide sebelumnya. Lalu, kemudian ada strategi keeping records and monitoring, yaitu usaha untuk mencatat kejadian-kejadian dan hasil-hasil belajar. Yang keenam adalah goal setting and planning, yaitu penetapan tujuan belajar beserta perencanaan terikat konsekuensi waktu dan penyelesaian aktivitas yang terikat tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada seeking information, yaitu usaha untuk mencari informasi lebih lanjut terikat dengan tugas-tugas belajarnya melalui sumber-sumber dan non-sosial. Kemudian ada environmental structuring, yaitu usaha untuk mengatur lingkungan secara fisik supaya proses belajar menjadi lebih mudah. Kemudian ada strategi self-evaluating, yaitu inisiatif untuk mengevaluasi kualitas atau kemajuan dalam belajar secara mandiri. Lalu yang terakhir adalah organizing and transforming, yaitu inisiatif untuk mengorganisasikan materi pembelajaran. Lanjut, next. Di sini juga ada langkah-langkah untuk mendukung self-regulated learning. Langkah yang pertama yaitu mengamati dan menguasai diri sendiri, atau kita harus mengetahui siapa diri kita. Langkah yang kedua, membandingkan posisi diri dengan standar tertentu, yang dimana artinya kita akan memiliki patokan dan standar tertentu dalam melakukan suatu hal. Dan langkah yang ketiga, memberikan respon sendiri, baik itu respon positif ataupun respon negatif, yang artinya adalah ketika kita mencapai target yang kita inginkan, maka kita harus memberikan timbal balik positif terhadap usaha kita. Begitupun sebaliknya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan hasil penelitian dari faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, usia, dan kesabaran itu mempengaruhi self-regulated learning, yaitu pada jenis kelamin. Anak perempuan lebih menunjukkan penggunaan strategi self-regulated learning dibanding anak laki-laki. Ini diutarakan oleh Zimmerman and Martinez Pons pada tahun 1990, serta Matthew Ponitz dan Morinson pada tahun 2009. Selanjutnya, pada faktor usia, diutarakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin menunjukkan penggunaan self-regulated learning. Ini diutarakan oleh SG, Paris, dan Paris pada tahun 2001. Selanjutnya, yang ada faktor kesabaran. Pada faktor kesabaran, daya tahan terhadap godaan dan kemampuan mengendalikan diri ini berpengaruh pada self-regulated learning. Ini diutarakan oleh SG Paris dan Paris pada tahun 2001. Next. Itu suasana belajar di kelas, di mana siswa yang berada dalam mereka boleh memilih tugas mereka, suasana belajar yang menarik, memberikan penjelasan dengan baik, serta memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain. Maka akan semakin nampak penggunaan self-regulated learning siswanya. Ini menurut Butler dan Winne dalam MC David dan Ormrod tahun 2010, Pinterich, Roeser, dan De Groot tahun 1994,
SG Paris dan Paris tahun 2001. Kemudian hasil penelitian yang berikutnya yaitu memperoleh kesempatan dan kerjasama. Self-regulated learning siswa juga lebih meningkat ketika mereka memperoleh kesempatan untuk memilih produk dan proses yang akan dievaluasi, berunding mengenai tugas-tugas sekolah, kerjasama dengan teman sebaya, dan mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Ini menurut Winget tahun 1996 dalam NC David dan Ormrod tahun 2010. Next. Maaf Ibu, sebelumnya saya mematikan kamera karena di tempat saya sedang hujan. Oke. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Sekarang kita sampai dalam sesi pembahasan, yaitu kepada kelompok pembahas 3 dan 5. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelum dilanjutkan ya. Ibu ingin mengomentari dulu untuk kelompok self-regulated learning ya. Baik kalau ditambahkan di sini, kan ini mengarah ke tadi sebenarnya bagus loh tahap-tahapnya itu sudah disampaikan ya. Tadi ada berapa poin-poin itu. Nah, mungkin perlu contohnya ya. Contohnya kalau dilakukan dalam pembelajaran itu penerapannya itu yang mana gitu. Bisa ditangkap kelompok 8. Bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Karena ini sebenarnya penerapannya banyak loh dalam pembelajaran di sekolah maupun pada saat kalian kuliah ini, ya. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu ingin menanggapi soal pembahasan dan tanya jawab ya, karena ternyata kalian ini mungkin karena angkatan 20 ya, belum pernah melakukan mungkin ya. Jadi coba ini di stop screen dulu. Ya, Ibu akan coba share screen ya. Ibu share screen dari LMS. Ya, sudah kelihatan? Ya, sebentar. Sudah kelihatan LMS-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi nanti kalian kelompok yang presentasi bisa mengunggah di sini di forum ya. Kemudian kalau misalnya membuat videonya bisa diberikan linknya juga di sini. Dan kelompok yang lain akan memberikan pembahasan materi dan pertanyaan atas materi yang diunggah. Nah, setelah Ibu periksa, ternyata dari kelompok pertama, ini kelompok, konsep ini kan Ibu sendiri ya. Ini classical conditioning misalnya. Classical conditioning ini sudah mengunggah, tapi belum ada yang melihat. Oh maaf, ini ada. Nah misalnya ini ada 6 ya, kita lihat. Jadi caranya begini, teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya itu klik di replies ini diklik. Nah nanti kalian bisa menuliskan di situ. Bentar. Ini bentuknya. Nah, di sini ini sudah banyak pertanyaan, tapi belum banyak ya, baru 6. 6 itu 3 bertanya, 3 menjawab ya. Jadi Ibu masih membuka, nanti Ibu buka lagi due-date-nya supaya kalian masih bisa mengeksplorasi. Jadi sebelum UTS, kalian masih bisa mengeksplorasi materi-materi yang nanti akan menjadi bahan UTS ya.
Jadi mulai dari ini classical conditioning. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi di sini. Cek lagi. Teori belajar perilaku yang kedua. Tadi Ibu lihat ada yang belum tuh. Apa ya? Oh, mungkin ini sudah terlanjur lewat ya. Ini ada 5. Lalu prinsip-prinsip. Ini baru 2 tanggapan ini ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini misalnya. Ini sudah, kelompok sudah membuka yang akan menanggapi. Nah, misalnya contohnya ini. Tadi ada yang bertanya, Theodora Kalista ini kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oh ya, berarti ini masih dari kelompok ya, berarti belum ada tanggapan. Nah, misalnya ini kan belum ada tanggapan. Nah, teman-teman bisa klik reply di sini untuk menanggapi. Ya, menanggapi atau bertanya. Misalnya di sini bertanya, dituliskan mau bertanya tentang apa, dari kelompok berapa, mau bertanya tentang apa, nanti namanya otomatis akan muncul. Begitu ya. Jadi, Ibu menilai keaktifan kalian dalam perkuliahan itu antara lain dari forum ini. Jadi nanti Ibu akan cetak semua diskusi yang ada di forum, lalu Ibu bisa melihat ada berapa, siapa yang aktif. Kalau hanya kalian mengucapkan, misalnya di sini ya, ada tanggapan lalu terima kasih untuk tambahannya misalnya gitu ya. Dari Kalista misalnya. Udah gitu doang. Itu bukan merupakan keaktifan yang melibatkan daya nalar atau critical thinking ya. Jadi kalian perlu untuk sungguh-sungguh mencermati dan mengkritisi apa yang disampaikan. Jadi misalkan ini sebenarnya kelompoknya Kalista bisa mencari contoh yang barangkali itu sesuatu yang kontekstual Indonesia misalnya, yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ya misalnya, karena ini bukan orang Indonesia nih, Mr. Wasulski, jelas bukan ini. Bukan orang Paingan ini pasti ya. Jadi memberi contohnya yang kontekstual coba. Contohnya seperti apa. Nah itu nanti kan teman-teman akan memperhatikan ya. Cocok ini dengan teorinya. Tapi sebenarnya kalau menurut pendapatnya ahli ini kok begini ya. Nah itu kan bisa disampaikan. Dari mana sumbernya? Nah misalnya ini sumbernya ini. Sumbernya disampaikan. Gitu, sehingga nanti kalau teman-teman mau mengeksplorasi sendiri bisa tinggal mengklik itu ya. Itu kalau tanggapan atau pembahasan. Sedangkan untuk tanya jawab itu bisa juga dieksplorasi dengan cara misalnya kamu baca. Kita ambil contoh yang tadi belum diupload ya. Misalnya ini prinsip-prinsip teori perilaku. Prinsip teori perilaku yang ini, misalnya ini ada berbagai macam prinsip teori perilaku ya. Misalnya ini sudah dilihat. Misalnya ini prinsip-prinsip teori perilaku. Ada konsekuensi, ada kesegeraan konsekuensi, ada pembentukan. Konsekuensi kalau menurut saya tuh ini ya. Tapi kok kelompok menyampaikan konsekuensi itu konsekuensi yang menyenangkan, memperkuat perilaku. Padahal seringkali konsekuensi itu banyak yang negatif ya, misalnya gitu. Sebenarnya maksudnya bagaimana, misalnya gitu, ya. Jadi kamu punya pendapat terhadap apa yang disampaikan, tapi kamu mempertanyakan gitu. Nah, lalu bertanya kepada
kelompok presenternya. Jadi jangan apa yang dimaksud dengan teori konsekuensi, apa yang dimaksud dengan prinsip konsekuensi misalnya. Orang di sini sudah ada, ya kan? Nah, jadi sifatnya itu tanya jawabnya itu membangun suatu diskusi yang mempertajam critical thinking kalian, ya. Jadi sekalipun mata kuliahnya ini bukan mata kuliah matematika, tapi critical thinking kalian tetap terbina gitu ya, dikulik-kulik ya supaya terbiasa untuk berpikir kritis. Jelas teman-teman? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Baik. Ya, baik. Jadi nanti kelompok ini yang nomor 1 ini sudah ya, teori belajar perilaku ini sudah dikomentari, ada pertanyaan, hanya belum dalam eksplorasinya itu baru sedikit-sedikit ya. Itu kalian bisa mengeksplorasi lebih supaya kalian memahami ya. Dengan adanya diskusi, tanya jawab pasti kalian akan lebih memahami. Karena apa? Karena terpaksa harus baca ya kan. Harus baca terus diperhatikan lagi, dicermati, lalu muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan itu biasanya muncul dari kalian mencermati itu. Kalau kalian nggak membaca, pasti nggak akan muncul pertanyaan. Jadi, setiap orang coba, ini pasti ada yang aku nggak ngerti, apa? Nah, itu didalami dulu. Untuk yang teori belajar kognitif, coba cek ya. Model pemrosesan informasi. Ini belum ada tanggapan. Sudah dimasukkan ke sini. Ini diskusi model pemrosesan informasi. Sudah dibuka, ada PPT-nya, ada rangkumannya, tapi belum ada yang menanggapi. Nah, contohnya ini. Ini kan udah 2 minggu ya. Minggu lalu kan libur. Nah, udah 2 minggu nih belum ada yang menanggapi. Di sini tidak Ibu stop, jadi kalian bisa menanggapi ini. Ya. Jadi silakan diproses sampai dengan UTS ya. Waktu UTS nanti sudah stop, tidak ada, setelah UTS sudah tidak ada lagi pembahasan tentang ini. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kemudian ini sepertinya tiga-tiganya belum ada tanggapan. Metakognisi. Apa topik ini susah ya? Ini masih 0. Ya. Abstrak ini ya. Topik yang kedua ini memang abstrak, tapi itu erat hubungannya dengan kita, ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya. Nanti ketika ada tanggapan Ibu akan komentari juga di situ. Kemudian konstruktivis. Matematika itu sangat dekat dengan konstruktivis karena mata kuliah matematika kebanyakan mengkonstruk konsep. Jadi kalian akan diajari bagaimana mengkonstruk konsep. Ini juga belum ada. Kelompok 7 sudah mengupload materinya, tapi teman-teman belum menanggapi. Ini. Bagaimana? Cukup jelas teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Bisa melakukan ya? Bisa, Bu. Ah, ya. Jadi kalian replay dari sini. Ini mereplay. Replay itu berarti kamu mau menanggapi ini yang disampaikan di sini ya. Di replay kemudian disampaikan kamu menanggapi atau mau bertanya ya. Nanti namamu akan keluar dengan sendirinya ya ketika di-post ya misalnya ini. Nanti kan ini di post forum, post to forum. Nah, ketika ini di-post nanti kalian akan keluar namamu sebagai yang memberikan tanggapan. Begitu ya. Nah, sehingga nanti Ibu tahu, oh ini si siapa ini panggilannya? Edward ya. Edward yang menyampaikan. Ini menyampaikan materi. Kalau menyampaikan materi kan ya salah satu dari wakil kelompok. Nah, kalau menanggapi, Ibu melihatnya secara individu ya. Jadi meskipun nanti kamu akan menyebutkan saya si A dari kelompok ini ya. Yang dianggap sebagai aktif ya si A itu, bukan kelompoknya. Jadi di sini kesempatan kalian memperoleh penghargaan individu
Ya. Presentasi tadi juga ada penghargaan individu. Jadi kalau tadi siapa mempresentasikan, mungkin meskipun wajahnya tidak kelihatan, tapi penyampaiannya jelas. Nah, berarti positif, ya kan? Wajahnya kelihatan tapi penyampaiannya tidak jelas, karena ini wajah yang tidak kelihatan tadi karena alasannya sinyalnya buruk ya, baru hujan. Ini dibayangkan juga mendung nih, Ibu nggak tahu nih hujan apa enggak karena ini di dalam ruangan. Jadi itu kondisi-kondisi yang kita nggak bisa mengatasi, ya oke lah. Jadi kalau misalkan tapi harus memberitahu ya, kalau misalkan kalian mengalami kesulitan sinyal, itu Ibu diberitahu supaya Ibu tahu bahwa kalian sedang mengalami kesulitan, jadi dimaklumi. Tidak dianggap melarikan diri dari kelas gitu ya. Oke, teman-teman, ini cukup tentang LMS-nya. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi pembahas sudah jelas ya tugasnya ya. Jadi yang dimaksud membahas itu apa sudah tahu ya? Iya, Bu. Ya, karena belum ada yang melakukan loh ya. Jadi Ibu tunggu seminggu ini untuk mengeksplorasi 3 teori tadi ya, teori perilaku, teori belajar kognitif, dan teori belajar sosial. Ya, tiga-tiganya ini berkaitan erat dengan pembelajaran, dan ini harus dikuasai dengan baik supaya pada saat kalian melaksanakan pembelajaran juga melakukan tugas belajar sekarang ini ya, itu bisa diterapkan, sungguh-sungguh diterapkan. Jadi kalau tadi ada yang pertama observational learning, jadi belajar dengan observasi, ya. Kan itu kalian mengalami semua, belajar dengan observasi. Dari kecil sampai sekarang, itu kalian kan sering mengobservasi kan? Memang nggak dikasih label, sedang mengobservasi gitu ya. Tapi kalian melakukan. Misal tuh perilaku-perilaku, misalnya yang tinggal di rumah, itu cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang sekitar rumah. Ya nggak sih? Misalnya lihat mamahnya kalau bangun pagi rajin membersihkan pokoknya menjaga kebersihan rumah. Anaknya melihat itu nanti lama-lama mengikuti. Kalau anaknya nggak males ya. Kalau anaknya males mungkin nggak juga ya. Nah, tapi biasanya begitu. Jadi mengikuti karena ini baik ya. Jadi kamar kalau bersih itu enak untuk belajar, untuk beraktivitas. Apalagi sekarang aktivitas kalian kan banyak di kamar ya. Ya kan? Kuliahnya di kamar, ya. Belajar kelompok di kamar juga gitu. Pasti atau mungkin ini juga akan menginspirasi ya. Mungkin ada yang ya udah cuek-cuek aja dengan kamar saya, biarin aja begitu. Tapi ada yang gimana caranya ya kamar saya tata sedemikian rupa agar saya itu semangat belajarnya. Karena itu harus ditumbuhkan untuk bersemangat itu. Nah, mungkin ada yang lihat kamarnya. Ini kan kita bisa lihat nih, kamarnya Satya. Oh, kamarnya Satya tuh ada pialanya, kayak gitu. Terus mungkin lihat kamarnya siapa ya, yang kelihatan kamar. Kamarnya Putri ya, kelihatan kordennya. Kalista, oh kelihatan itu. Yang lainnya nggak kelihatan nih, lagi hujan deras nih ya, di mana-mana ya. Yang di kampus, oh background-nya tuh ada temennya lagi berdiri, ya kayak gitu. Itu mungkin kalau yang unik gitu kan, kalian jadi, saya tak bikin kamar saya kayak kamarnya Satya deh, piala-piala dipajang, kan jadi memotivasi misalnya kan. Saya ternyata pernah juara gitu ya. Mungkin juaranya waktu masih kecil ya, sekarang udah nggak pernah lagi. Tapi itu memotivasi memompa semangat untuk belajar ya. Jadi waktu kuliahnya kan jadi semangat. Semangat kuliah 2 jam cuma mau ngomongin teori belajar gitu ya. Jangan lihat itunya, efeknya itu apa ada. Ketika kita ngomongin, ternyata belajar itu bisa hanya dari lihat toh. Mungkin dari lihat berita, lihat video-video,
buku. Itu juga sarana untuk kita belajar. Ada sesuatu yang menambah informasi dari kita, bagi kita gitu. Kemudian yang self-regulated learning, jadi regulasi diri. Itu kan mengatur diri sendiri. Nah, itu membuat kita mandiri, membuat kita, oh apa, tadi kan banyak tuh prinsip-prinsipnya. Bisa dilihat, oh saya sudah melaksanakan ini belum ya? Nah, kalian tuh bisa nanti melihat, yang belum saya lakukan yang mana ya? Gitu. Oh ternyata harusnya saya tuh melakukan ini. Oh harusnya kalau saya punya kegiatan banyak itu bisa nggak terbengkalai kalau saya bisa mengatur waktunya. Oh ternyata ada teorinya. Nah itu kan kalian belajar ya. Jadi apa yang kita pelajari diharapkan itu bisa memberikan dampak yang positif pada saat ini. Tidak menunggu besok kalau jadi guru, enggak. Tapi sejak saat ini. Sejak kalian belajar teori belajar ini. Ya. Nah, baik. Nanti Ibu tunggu ya. Nanti Ibu siapkan di LMS. Nah, kemudian sebelum jeda pasca, ini pada minggu depan bisa dimulai dari, mungkin sekarang jangan lakukan dulu ya. Jadi sekarang ini kalian akan membereskan yang tadi belum. Jadi di LMS, di forum, itu kalian pelajari dengan baik bagaimana itu dilakukan. Nah, kemudian minggu depan kita baru akan melakukan investigasi fenomena teori belajar baik perilaku, kognitif, maupun sosial. Ya, bisa di kelas, bisa di luar kelas. Kalau di kelas mungkin sekarang agak susah karena kita susah berkunjung ke kelas ya dalam suasana ini karena mungkin berkunjungnya bisa sih kalau misalkan kalian mendapat izin dari guru untuk masuk Google Classroom-nya guru ya, itu bisa untuk mengamati. Tapi kalau yang perilaku mungkin agak susah juga karena perilakunya seperti ini kan agak susah ya diamati ya. Misalnya kalau di kelas, di kelas ini apakah kita bisa menyediakan kondisi yang nyaman untuk belajar gitu ya? Oh ternyata ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Ada yang digodain temannya sehingga terganggu nih. Bu Ani ngomong apa juga nggak tahu gitu. Nggak bisa didengar dengan baik karena sedang diganggu temannya misalnya. Oh berarti agak kurang enak nih kalau padahal di kampus ya, belajar di kampus tapi malah nggak enak. Karena apa? Karena belajarnya sendiri-sendiri kan sekarang. Jadi kalau kalian mau Zoom, cari suasana yang kalian bisa terbebas dari gangguan. Ya, kecuali gangguan hujan itu memang nggak bisa ya, membebaskan diri, berteduh ya. Gitu. Jadi itu akan kita lakukan minggu depan. Minggu depan kita akan bahas supaya itu bagaimana kalian lebih jelas. Karena Ibu lebih prefer untuk kalian mendalami dulu 3 teori yang sudah kita pelajari. Jadi setiap orang nanti melihat ke LMS di forum, lihat download topik-topik yang sudah disajikan oleh teman-teman, lalu dipelajari, ya, dipelajari, dipahami lagi. Kan mereka mengupload ada makalah dan PPT-nya, ya. Jadi kalau di PPT tidak jelas bisa dilihat di makalah, ya. Nah kemudian apa pertanyaan yang muncul setelah kalian membaca itu disampaikan di setiap topik itu. Ya, diusahakan semua orang pernah melakukan bertanya. Biar latihan. Bertanya itu seperti apa sih? Karena kalau nggak pernah melakukan, bertanya menjadi sulit ya. Ya. Jadi setiap orang harus pernah melakukan bertanya. Dan juga setiap orang harus pernah melakukan menjawab. Nanti hanya pintar bertanya, nanya-nanya doang nggak pernah jawab ya. Jadi teman-teman dalam kelompok itu berusaha menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman ya, sebanyak mungkin. Karena ini masih terlalu minim ya. Jadi kalau ada 6 reply artinya ya mungkin 3 pertanyaan saja.
3 pertanyaan, 3 tanggapan, kan? Berarti kan sebenarnya baru ada 3 yang mendalami materinya. Ya, jadi silakan itu dieksplorasi lagi, dielaborasi supaya kalian semakin paham. Cukup jelas? Nah, untuk minggu depan kita bahas minggu depan supaya cukup waktu. Nanti Ibu beri waktu yang longgar supaya kalian bisa melakukan tugas minggu depan dengan lancar sebelum UTS. UTS-nya kita masih bulan April ya, setelah Paskah. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bu, mau bertanya. Oke. Yang kelompok pembahas dari sesi kedua siapa ya, Bu? Oh, kelompok ya. siapa ya? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Arya. Kelompok 2 dan 4 pembahas untuk self-regulated ya. 2 dan 4. Kemudian yang bertanya 3, 5, 6, 7. Nanti Ibu tambahkan di sini. Wah, ini palingan juga mulai hujan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, untuk presentasi yang kedua. Masih ada pertanyaan? Apakah ada pembagian kelompok bahas dan terangnya juga? Ya, sudah Ibu tuliskan ya di grup. Tidak ada? Ya, Ibu berharap kalian sungguh bisa mengeksplorasi dan elaborasi topik-topik yang sudah kita bahas. Jadi ada 3 topik ya. Oh, termasuk 1 topik yang Ibu sampaikan di awal, itu juga perlu dipahami ya. Yang teori belajarnya ada teori belajar perilaku, teori belajar kognitif, dan teori belajar sosial. 3 itu. Nah, tadi sebenarnya kelompok 8 sudah sedikit menyinggung topiknya presentasi yang besok ya. Presentasi yang besok. Yang ini topik 3. Ya, jadi sebenarnya di LMS sudah Ibu share, tapi barangkali kalian belum sempat melihat ini. Di LMS lebih bagus ada warna-warna ya. Jadi untuk pertemuan ini hari ini ya. Hari ini ada teori belajar sosial ya, 2. Nah, besok minggu depan itu kalian akan melakukan investigasi. Nah, namun karena yang ini seharusnya Ibu bahas sekarang ya, tapi karena yang 3 topik itu kalian belum eksplorasi, maka Ibu bahasnya minggu depan. Jadi minggu depan Ibu ambil sedikit waktu untuk pembahasan ini, lalu dilanjutkan tugas mandiri ya. Jadi sebenarnya minggu depan nggak ada Zoom ya, nggak ada Zoom, tapi supaya jelas, kita Zoom sebentar untuk membahas tentang investigasinya seperti apa, kemudian nanti baru kita mandiri ya, tugas mandiri. Nah, kemudian UTS. Nah, lalu untuk yang ini, presentasi setelah UTS, ini grupnya kan berubah ya, karena untuk topik yang setelah UTS itu kita butuh 9 kelompok. Topiknya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Jadi nanti kita akan membentuk kelompok, mungkin sekalian minggu depan. Jadi minggu depan kita pembentukan kelompok untuk tugas yang tugas yang setelah UTS ya, supaya tidak mengganggu UTS-nya. Begitu, teman-teman? Oke. Saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Untuk presentasi yang sebelum-sebelumnya, itu apakah ada pembagian kelompok untuk pembahas dan penanya juga, Bu? Sebenarnya Ibu memberikan kebebasan ya, yang kemarin itu kan tidak dibilang kan, tidak disebutkan, itu kepengennya itu
siapapun boleh gitu. Nah, tadi kenapa Ibu minta supaya cepat supaya cepat tuh langsung ditunjuk gitu loh. Ditunjuk, oh kelompok ini gitu biar cepat, biar yang bicara langsung kelompok itu. Karena kalau silakan siapa yang akan menanggapi. Nah, nanti tunggu-tungguan kan. Tapi kalau ditunjuk, nah harapannya tadi itu langsung memberikan tanggapan. Hanya karena tadi ternyata lama dan masih bingung bagaimana melakukan, Ibu pindahkan ke LMS. Ya, jadi tanggapan dan pertanyaan dilakukannya di LMS yang tadi Ibu share tadi. Yang sudah Ibu bahas yang tadi. Nah, ditanggapinya di sini. Ya. Cukup jelas, Kalista? Jadi kebetulan yang wajib wajib membahas dan bertanya ini harus kelompok ini gitu. Tapi kelompok-kelompok yang lain itu bisa menanggapi yang sebelumnya. Gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ya. Supaya lebih leluasa dan lebih memberikan kebebasan, sebenarnya kalau diberi kebebasan tuh harusnya malah terus banyak ya. Tapi ternyata malah belum ada gitu. Jadi silahkan untuk topik-topik yang lain itu ditanggapi semua dalam waktu 1 minggu ini ya. Sampai dengan pertemuan besok. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Oke. Jadi ini nanti kita lanjut diskusinya di LMS. Betul. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Terima kasih untuk sore hari ini. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 8 ya. Oke. Sip ya. Sudah berusaha untuk memberikan presentasi terbaiknya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman sudah memberikan perhatian dengan baik ya. Meskipun ada gangguan hujan, tapi tetap berusaha untuk hadir di Zoom. Terima kasih dan semoga kita senantiasa sehat, bisa melanjutkan kegiatan sampai akhir semester nanti dalam kondisi yang sehat dan sukses semua ya. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih. Sore, Bu. Terima kasih.